Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 200201602041 dari Program Studi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi alat berat. Yang pertama yaitu operasional alat berat. Pada nama alat berat telah tersusun oleh beberapa komponen, mulai dari implemen, struktur, sumber tenaga, alat traksi, dan sistem kendali, serta transmisinya. Dengan komponen yang ada, tentunya dapat menunjang kinerja dan performa dari alat berat itu sendiri. Untuk klasifikasi pada operasional alat berat terbagi menjadi dua alat, yakni satu, alat statis. Alat statis bagi jenis alat berat dengan operasional secara statis ini biasanya digunakan untuk beberapa alat, mulai dari crusher plane, beachin plane, hingga tower crane. Pada tower crane sendiri banyak yang menggunakan mode operasional seperti ini. Yang kedua, alat penggerak. Alat penggerak untuk alat berat yang menggunakan sebuah penggerak ini merupakan bagian dari sebuah mesin yang berguna untuk melanjutkan hasil tenaga dari mesin agar alatnya dapat dikerjakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi fungsi alat berat. Umumnya, setiap alat berat memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang mana harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek konstruksi. Berikut penjelasan mengenai jenis alat berat berdasarkan fungsi dan kegunaannya, mulai dari alat pengolah tanah, penggali, pengangkut material, pemadatan, pemindahan material, pemprosesan, bahkan hingga penempatan akhir material. Selanjutnya, alat penggali atau yang biasa dikenal dengan sebutan ekskavator merupakan alat pengangkut material, tentunya dipergunakan untuk mengangkut material lepas, biasanya dalam waktu dan jarak tempuh yang lumayan lama dan jauh. Untuk alat pemindah material, tentunya dipakai untuk memindahkan suatu material ke tempat lainnya. Kemudian, ada alat pemproses material yang mana biasanya digunakan untuk mengubah suatu material menjadi bentuk yang diinginkan guna berlangsungnya suatu proyek. Dan untuk yang terakhir, yakni alat penempatan akhir material yang berguna untuk menempatkan material ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis alat berat beserta fungsinya. Yang pertama, ekskavator. Jenis alat berat ini berguna untuk menggali tanah dan dapat dipakai sebagai alat pemindah. Selain itu, mesin satu ini dapat juga digunakan untuk mengangkut material-material yang ada di proyek. Sayangnya, tak dapat digunakan untuk jarak yang jauh. Yang kedua, bulldozer. Untuk mesin ini biasanya digunakan sebagai alat pendorong tanah hasil galian dan dapat digunakan untuk membuat sebuah tumpukan material. Terdapat dua jenis alat ini, yakni bulldozer yang menggunakan roda karet dan bulldozer yang menggunakan roda kelabang, yang dapat dipakai untuk menahan beban yang sangat berat, meskipun ia tak dapat digunakan untuk jarak tempuh yang jauh. Yang ketiga yaitu truk loader. Truk loader memiliki fungsi yang hampir sama dengan dozer, yang mana memiliki fungsi untuk memindahkan material satu alat ke alat yang lainnya. Mesin ini hanya dapat digunakan dalam jarak tempuh yang sangat pendek. Yang keempat yaitu hoist crane. Hoist crane ini selanjutnya memiliki alat berat ini yang sering digunakan dalam dan dimanfaatkan pada suatu proyek pembangunan atau konstruksi yang berguna untuk memindahkan suatu material dalam jumlah yang banyak dan berat, yang dapat menjangkau beberapa tempat proyek konstruksi. Yang kelima yaitu motor grader, yang berfungsi untuk meratakan sebuah tanah dan dapat juga digunakan untuk penggusuran tanah. Jenis alat berat ini tentunya dapat berfungsi untuk melakukan pencampuran tanah. Yang keenam, concrete beachin plane.
Umumnya alat ini digunakan untuk mencampur berbagai bahan dan memproduksi suatu material, yakni beton dalam jumlah yang banyak. Mesin ini sering digunakan karena dapat menghasilkan beton dengan kualitas yang baik, stabil, dan sesuai standar. Yang ketujuh yaitu pneumatic tire roller. Jenis alat berat ini biasanya dipakai saat melakukan suatu penggilasan dan dapat juga menghasilkan suatu lapisan hot mix. Mesin ini umumnya banyak dipakai karena mudah untuk berpindah-pindah. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, aspal finisher. Aspal finisher ini berguna untuk mencampurkan campuran aspal yang telah dihasilkan oleh alat produksi aspal. Sayangnya, alat berat ini memiliki kekurangan, yakni perputaran roda yang lamban. Sekian dan terima kasih dari penjelasan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.